Di kota yang selalu sibuk dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip dan suara kendaraan yang tak pernah henti, ada sebuah pertemuan yang tidak direncanakan. Seorang wanita dewasa, tegar, dan penuh pengalaman, melangkah dengan langkah yang mantap namun hati yang terasa berat. Setiap harinya, ia terbiasa mengendalikan hidupnya sendiri, memimpin, mengambil keputusan besar, dan menghadapi dunia yang menuntutnya untuk selalu kuat. Namun malam itu, atau mungkin sore yang belum usai, ada sesuatu yang berbeda. Di sisi lain, seorang pria muda, energik, namun memiliki kedewasaan yang tak biasa untuk usianya, melintasi jalan yang sama. Hidupnya sederhana dibandingkan dengan dunia wanita itu, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mampu menarik perhatian siapapun yang melihat. Bukan sekadar penampilan, tetapi ketulusan yang terpancar dari cara ia berbicara, cara ia tersenyum, dan cara ia memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Tanpa disadari, langkah mereka bertemu. Awalnya hanya sekadar tatapan singkat, tetapi ada getaran halus yang membuat udara di sekitar seakan berubah. Ada rasa penasaran yang muncul di hati mereka, rasa ingin tahu tentang siapa sebenarnya orang di depan mereka, tentang cerita yang mungkin tersembunyi di balik senyum atau tatapan yang singkat itu. Momen itu begitu sederhana, namun cukup untuk menyalakan benih rasa yang sulit diabaikan. Dua hati dewasa yang terbiasa menyimpan perasaan dan menahan emosi, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan yang lembut, penuh tanya, dan sekaligus menakutkan karena tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Apakah sebuah pertemuan singkat mampu mengubah arah hidup mereka? Atau apakah hati yang sudah terbiasa menahan akan tetap menutup diri selamanya? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Pagi itu, kota sudah sibuk bahkan sebelum matahari benar-benar naik sempurna. Suara kendaraan memenuhi jalan utama, klakson bersahutan dari kejauhan. Lampu merah berganti hijau, lalu kembali merah, seolah tak pernah lelah mengatur manusia yang sejak subuh sudah dikejar waktu. Di tengah semua kesibukan itu, berdirilah sebuah gedung tinggi berlapis kaca di pusat kota. Bangunannya menjulang anggun, memantulkan warna langit pagi yang masih pucat. Dari luar, gedung itu terlihat seperti lambang keberhasilan. Bersih, rapi, mewah, dan berwibawa. Bagi banyak orang, tempat itu adalah impian. Bekerja di sana dianggap prestise. Masuk ke sana berarti berhasil. Dan berada di lantai paling atas gedung itu, berarti seseorang benar-benar sudah mencapai sesuatu yang tidak bisa didapat dengan mudah. Di lantai paling atas itulah, seorang wanita berdiri diam di depan jendela besar sambil memegang secangkir kopi yang sejak tadi tak benar-benar ia minum. Namanya Naula Maheswari. Usianya baru 32 tahun. Namun dalam usia yang masih terbilang muda, namanya sudah dikenal di dunia bisnis sebagai sosok yang cerdas, tegas, dan sulit dikalahkan. Ia adalah CEO dari salah satu perusahaan keluarga yang bergerak di bidang properti, investasi, dan pengembangan bisnis. Banyak orang mengenalnya, banyak yang mengaguminya, banyak yang iri padanya. Di media sosial, wajahnya sering muncul dalam artikel bisnis. Di majalah, namanya pernah masuk daftar perempuan muda paling berpengaruh di kota itu. Di ruang rapat, pendapatnya didengar. Di kantor, keputusannya jarang dibantah. Dari luar, hidupnya terlihat nyaris sempurna. Ia punya jabatan, ia punya kekuasaan, ia punya rumah besar, ia punya mobil mewah, ia punya nama keluarga yang disegani, dan ia punya penampilan yang nyaris selalu membuat orang menoleh. Naura adalah tipe wanita yang kehadirannya langsung terasa bahkan saat ia belum bicara. Wajahnya cantik dengan garis yang lembut namun tegas. Kulitnya halus dan terawat. Tatapannya tenang tapi sering terasa sulit ditembus. Rambut hitamnya selalu tertata rapi. Gaya berpakaiannya elegan, tidak berlebihan, namun selalu menunjukkan kelas dan kepercayaan diri. Setiap orang yang melihatnya hampir selalu berpikir hal yang sama. Wanita ini pasti hidupnya bahagia. Namun, seperti banyak hal di dunia ini, yang terlihat seringkali bukanlah yang sebenarnya. Karena di balik semua pencapaian, semua ketenangan, dan semua kesan sempurna itu, Naura menyimpan ruang sunyi yang sangat sedikit diketahui orang. Ia adalah seorang janda muda. Status itu tidak pernah ia jadikan identitas utama. Ia tidak pernah membicarakannya di depan umum.
Ia juga tidak suka jika orang terlalu membahasnya. Namun kenyataan tetaplah kenyataan. 3 tahun lalu, hidup Naura berubah hanya dalam 1 malam. Suaminya, satu-satunya orang yang dulu bisa membuat dirinya tertawa tanpa beban, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan saat perjalanan dinas keluar kota. Peristiwa itu datang begitu cepat, begitu kejam, dan begitu hening. Tak ada perpisahan panjang, tak ada kesempatan mengucapkan hal terakhir, tak ada waktu untuk benar-benar siap. Yang ada hanyalah telepon malam hari, rumah sakit, suara langkah yang terburu-buru, tatapan dokter yang sulit dijelaskan, dan dunia yang setelah itu terasa seperti runtuh tanpa suara. Sejak malam itu, Naura berubah. Ia masih hidup, masih bekerja, masih tersenyum, masih berdiri. Namun ada bagian dari dirinya yang seperti berhenti bertumbuh. Ia menjadi lebih diam, lebih tertutup, lebih rapi dalam menyembunyikan perasaan. Jika dulu ia bisa tertawa lepas, kini senyumnya lebih sering muncul seperlunya. Jika dulu ia mudah dekat dengan orang, kini ia menjaga jarak dengan hampir semua orang. Dan jika dulu ia percaya bahwa hidup bisa dibagi dengan seseorang, kini ia memilih memikul semuanya sendiri. Bukan karena ia benar-benar kuat, tapi karena ia merasa itulah satu-satunya cara untuk bertahan. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Naura datang ke kantor lebih awal dari kebanyakan orang. Jam masih menunjukkan pukul 7:15 saat ia melangkah masuk ke lobi gedung. Sepatu heelsnya berbunyi pelan di atas lantai marmer yang mengilap. Tas kulit berwarna coklat muda tersampir rapi di bahunya. Ia mengenakan blus satin warna ivory dengan blazer beige yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan rok pensil warna mocha yang membuat penampilannya terlihat anggun dan profesional. Para petugas keamanan menunduk hormat saat ia lewat. "Pagi Bu Naura." Naura hanya membalas dengan senyum kecil yang sopan. Tidak dingin, tapi juga tidak terlalu hangat. Ia memang bukan atasan yang galak tanpa alasan, namun ia juga bukan tipe pemimpin yang suka terlalu dekat. Lift khusus menuju lantai eksekutif membawanya naik perlahan. Di dalam lift yang hening itu, pantulan wajahnya terlihat jelas di dinding logam mengilap. Dan seperti biasa, pagi hari adalah waktu yang paling sulit baginya. Karena di tengah keheningan singkat seperti itu, pikirannya seringkali lebih berisik daripada dunia di luar. Ia menatap dirinya sendiri beberapa detik. Rapi, tenang, terkontrol. Tapi hanya ia yang tahu betapa lelahnya terus menjadi sosok yang harus selalu terlihat baik-baik saja. Sesampainya di ruang kerja, sekretaris pribadinya yang bernama Mira sudah menunggu dengan tablet dan beberapa map agenda di tangan. "Selamat pagi, Bu." "Pagi, Mira. Jadwal hari ini cukup padat. Jam 9 meeting investor, jam 11 review proyek tim timur, jam 2 seminar internal dari Universitas Mitra, jam 4 ada evaluasi tahunan divisi HR." Naura mengangguk pelan sambil meletakkan tasnya di kursi. "Yang investor dipercepat 10 menit. Saya mau jeda sebelum masuk sesi siang." "Baik, Bu." Mira lalu menyerahkan map agenda yang sudah ditandai. Naura membukanya sekilas, membaca judul-judul kegiatan hari itu dengan ekspresi datar. Semua tampak biasa, semua tampak seperti hari kerja yang akan berjalan sama seperti sebelumnya. Padahal seringkali, hidup memang datang seperti itu. Ia tidak selalu memberi tanda saat hendak mengubah sesuatu. Kadang perubahan terbesar justru datang di hari yang terlihat paling biasa. Naura duduk di kursinya, lalu menyalakan laptop. Puluhan email sudah masuk sejak subuh. Permintaan revisi, persetujuan kerjasama, masukan dari tim legal, laporan keuangan, proposal baru, jadwal rapat. Tumpukan pekerjaan itu terus datang setiap hari, dan selama 3 tahun terakhir, justru itulah yang menjadi tempat pelariannya. Ia bekerja bukan hanya karena tanggung jawab, ia bekerja karena kesibukan adalah satu-satunya tempat di mana pikirannya bisa diam sejenak. Saat sibuk, ia tidak perlu mengingat. Saat sibuk, ia tidak perlu merasa. Saat sibuk, ia bisa menunda kesepian beberapa jam lebih lama. Menjelang pukul 9, ruang rapat utama mulai terisi. Para investor sudah datang. Tim keuangan duduk rapi. Proyektor menyala. Presentasi dimulai. Angka-angka dibahas. Strategi dipertimbangkan. Risiko dihitung. Peluang diperebutkan. Naura menjalani semuanya seperti biasa. Tegas, fokus, tepat. Ia menjawab pertanyaan dengan cepat. Menolak usulan yang tidak masuk akal. Memotong pembicaraan yang terlalu berputar-putar. Dan di tengah semua itu, ia tetap terlihat sangat terkendali. Namun tak ada yang menyadari satu hal. Setiap kali ruangan mendadak hening karena slide presentasi berganti, setiap kali orang lain menunduk membaca dokumen, dan setiap kali percakapan terhenti beberapa detik, Naura selalu merasa ada ruang kosong yang terlalu besar di dalam dirinya. Ruang itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup sementara oleh pekerjaan. Saat rapat selesai, semua orang berdiri, berjabat tangan, dan saling melempar kalimat profesional yang terdengar sopan tapi hambar. Naura keluar dari ruang rapat sambil membawa tablet. Baru beberapa langkah, Mira kembali mendekat. "Bu, untuk seminar siang nanti, pembicaranya sudah konfirmasi hadir." Naura tetap berjalan sambil membuka agenda. "Topiknya apa?"
Kepemimpinan adaptif untuk generasi kerja baru, Bu. Naura mengangguk tipis. Siapa pembicaranya? Mira melihat catatan di tabletnya. Pak Arkana Pradipta, dosen muda dari Fakultas Bisnis dan Manajemen. Beliau katanya cukup dikenal di kampusnya. Banyak perusahaan juga mulai pakai beliau untuk pelatihan. Naura hanya menjawab singkat. Baik, tak ada reaksi lebih. Tak ada rasa ingin tahu berlebihan. Baginya, itu hanya salah satu agenda internal yang harus dihadiri karena berkaitan dengan budaya kerja perusahaan. Setelah itu, ia kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Waktu berjalan cepat. Menjelang tengah hari, suasana kantor semakin sibuk. Beberapa staf lalu lalang membawa dokumen. Suara printer terdengar dari kejauhan. Aroma kopi dari pantry menyebar tipis di koridor. Namun di tengah semua itu, Naura justru merasa energinya sedikit menurun. Ia menutup laptop beberapa detik lalu menyandarkan punggung ke kursi. Matanya menatap langit-langit. Lelah, sangat lelah. Bukan hanya karena rapat, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menjadi Naura Maheswari setiap hari ternyata jauh lebih melelahkan daripada yang dibayangkan orang. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya masuk. Malam ini pulang ke rumah utama kalau sempat. Mama kangen. Naura membaca pesan itu cukup lama, lalu membalas singkat. Kalau selesai cepat, aku datang. Ia menatap balasan itu beberapa detik sebelum layar ponsel mati sendiri. Kata kangen selalu punya efek yang aneh bagi dirinya. Karena sudah lama sekali ia tidak benar-benar merasa menjadi tempat yang ditunggu dengan hangat. Rumahnya besar, sangat besar, tapi seringkali terasa terlalu sunyi untuk disebut rumah. Ada ruang tamu luas, dapur modern, taman belakang yang rapi, kamar tidur yang nyaman, dan segala hal yang dianggap mewah oleh banyak orang. Namun ketika malam tiba dan semua lampu menyala, tak ada suara yang benar-benar menunggu kepulangannya. Tak ada yang bertanya apakah harinya berat, tak ada yang menyuruhnya makan dulu, tak ada yang berkata, hari ini kamu capek ya. Dan justru hal-hal kecil seperti itulah yang paling mahal setelah seseorang kehilangan. Pukul 2 siang akhirnya tiba. Naura keluar dari ruangannya menuju aula kecil tempat seminar internal akan berlangsung. Ruangan itu sudah lebih dulu ramai. Puluhan karyawan muda duduk di kursi-kursi yang disusun rapi. Beberapa orang sibuk berbicara pelan. Layar proyektor menampilkan judul seminar. Tim HR berdiri di sisi ruangan, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saat Naura masuk, suasana otomatis sedikit berubah. Beberapa orang langsung merapikan posisi duduk. Sebagian menoleh hormat, sebagian lain menahan percakapan. Naura hanya membalas dengan anggukan tipis, lalu duduk di barisan depan, di kursi yang memang sudah disiapkan untuknya. Ia meletakkan tablet di pangkuan, lalu menatap panggung kecil di depan ruangan. Awalnya pikirannya masih separuh tertinggal pada pekerjaan. Ia bahkan sempat membuka catatan digital di tabletnya, berniat membalas beberapa email sambil seminar berjalan. Namun beberapa detik kemudian, pembawa acara mempersilahkan narasumber hari itu untuk maju ke depan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya hari itu, fokus Naura benar-benar terangkat dari rutinitasnya. Seorang pria muda melangkah ke depan ruangan dengan tenang. Tinggi badannya proporsional, posturnya tegap namun tidak kaku. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang lengannya digulung rapi sampai pergelangan tangan, celana bahan warna gelap, dan sepatu formal sederhana yang terlihat sangat bersih. Penampilannya tidak dibuat mencolok, tidak mewah, tidak berusaha terlalu impresif. Tapi justru karena itulah, ada sesuatu yang terasa menarik. Pria itu tampak seperti seseorang yang tidak membutuhkan banyak hiasan untuk terlihat berisi. Wajahnya bersih dan teduh, dengan rahang yang tegas namun tetap lembut. Rambut hitamnya dipotong rapi. Sorot matanya tenang, seperti orang yang terbiasa berpikir sebelum bicara. Dan saat ia berdiri di depan, seluruh ruangan seolah langsung memiliki pusat perhatian baru. Selamat siang, ucapnya sambil tersenyum tipis. Suaranya tidak keras, namun jelas, hangat, dan anehnya sangat mudah didengar. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya tidak akan banyak bicara soal teori berat. Saya justru ingin mengajak kita melihat satu hal yang sering dianggap sepele di tempat kerja, yaitu bagaimana manusia sebenarnya bekerja bukan hanya dengan kemampuan, tapi juga dengan perasaan yang sering tidak terlihat. Kalimat pertama itu membuat jari Naura yang tadi hendak menyentuh layar tablet mendadak berhenti. Ia menatap pria itu lebih fokus. Pria tersebut memperkenalkan dirinya. Arkana Pradipta, dosen muda dari Fakultas Bisnis dan Manajemen. Namun cara ia bicara jauh dari kesan akademis yang kaku. Ia tidak berbicara seperti orang yang ingin terlihat paling pintar di ruangan. Ia justru menjelaskan hal-hal rumit dengan bahasa yang sederhana dan hidup. Tentang tekanan kerja, tentang generasi muda yang ingin didengar, bukan hanya diperintah. Tentang pentingnya rasa aman dalam tim. Tentang pemimpin yang tidak hanya pandai memberi target, tetapi juga peka terhadap manusia di balik angka.
Beberapa kali ruangan tertawa kecil karena cara Arkana menyisipkan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa kali pula seluruh ruangan mendadak diam karena kalimatnya terasa terlalu tepat. Dan di antara semua peserta yang mendengarkan, ada satu orang yang tanpa sadar mulai benar-benar tertarik. Naura. Ia tidak tahu kapan tepatnya itu mulai terjadi. Mungkin sejak kalimat pertama. Mungkin sejak cara Arkana menatap audiens dengan penuh perhatian. Atau mungkin sejak ia menyadari bahwa pria ini bicara bukan hanya dari buku, melainkan dari pemahaman yang matang tentang manusia. Naura memperhatikan caranya menjelaskan. Cara ia mendengarkan pertanyaan, cara ia tidak terburu-buru menjawab, cara ia memberi jeda sebelum menyampaikan poin penting. Semua itu terasa sangat tenang, sangat dewasa, dan sangat berbeda dari kebanyakan pria yang biasa ia temui di dunia bisnis. Di dunianya, terlalu banyak orang bicara keras untuk menutupi isi yang kosong. Terlalu banyak yang suka menunjukkan kuasa, terlalu banyak yang merasa harus selalu menang dalam setiap percakapan. Tapi pria ini tidak seperti itu. Ia tidak terlihat sedang berusaha menaklukkan ruangan. Ia hanya hadir dengan isi. Dan justru itulah yang membuatnya sulit diabaikan. Semakin seminar berjalan, semakin Naura merasa ada sesuatu dalam dirinya yang terusik. Perasaan itu bukan sesuatu yang langsung bisa ia beri nama. Bukan rasa suka yang berlebihan, bukan pula ketertarikan yang tiba-tiba meledak. Lebih seperti rasa ingin tahu yang pelan-pelan tumbuh. Rasa penasaran yang datang sangat halus. Dan bagi seseorang seperti Naura, yang sudah terlalu lama hidup dalam mode hati tertutup, rasa seperti itu justru terasa paling berbahaya. 1 jam berlalu tanpa terasa. Saat sesi tanya jawab dibuka, beberapa staf mulai mengangkat tangan. Arkana menjawab semuanya dengan sabar. Sampai akhirnya, salah satu peserta bertanya, "Pak, menurut Bapak, pemimpin yang terlalu kuat itu baik atau justru berbahaya?" Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa, bagi Naura, kalimat itu terasa seperti seseorang baru saja mengetuk pintu ruang paling sepi dalam dirinya. Arkana tidak langsung menjawab. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Menurut saya, orang yang terlihat terlalu kuat seringkali justru orang yang paling lama belajar menahan semuanya sendiri." Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang berbisik. Semua seperti menunggu kalimat berikutnya. Arkana melanjutkan dengan suara yang tenang. Masalahnya, ketika seseorang terlalu terbiasa terlihat kuat, orang-orang di sekitarnya sering lupa bahwa dia juga manusia. Dia juga bisa lelah. Dia juga bisa rapuh. Dan kadang, yang paling berat bukan menjadi kuat, tapi menjadi orang yang tidak pernah punya ruang untuk terlihat lemah. Kalimat itu menghantam Naura jauh lebih dalam dari yang ia duga. Jari-jarinya menegang sedikit di atas tablet. Tatapannya tetap lurus ke depan. Namun untuk beberapa detik, ia merasa seperti pria itu sedang bicara langsung pada bagian dirinya yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Dan anehnya, perasaan itu membuat dadanya terasa sempit. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena terlalu tepat, terlalu dekat, terlalu jujur. Seminar pun akhirnya selesai dengan tepuk tangan yang cukup panjang. Beberapa karyawan tampak antusias, beberapa masih mencatat. Sebagian lain saling membicarakan materi yang baru mereka dengar. Naura tetap duduk beberapa detik lebih lama. Ia menatap panggung kecil di depan sana, tempat Arkana sedang membereskan laptop dan pointer presentasinya. Ia seharusnya langsung berdiri, lalu kembali ke ruang kerja. Ia punya pekerjaan, ia punya agenda, ia punya banyak hal yang lebih penting. Namun entah kenapa, tubuhnya tidak langsung bergerak. Ada dorongan kecil yang membuatnya tetap tinggal. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Satu persatu peserta mulai keluar. Ruangan perlahan menjadi lebih sepi. Tim HR mulai membereskan kursi tambahan. Lampu aula tetap menyala hangat. Dan di tengah suasana yang mulai tenang itu, Naura akhirnya berdiri. Langkahnya pelan namun pasti. Ia berjalan menuju depan ruangan, ke arah pria yang sejak tadi tanpa sadar berhasil mengusik ketenangan hidupnya yang terlalu rapi. Arkana yang sedang memasukkan laptop ke dalam tasnya lalu mendongak. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya dari jarak yang sangat dekat. Dan entah kenapa, waktu terasa melambat 1 detik lebih lama dari seharusnya. Naura berdiri di hadapannya dengan aura tenang yang khas. Sementara Arkana menatapnya dengan sopan, tanpa berlebihan, tanpa gugup yang dibuat-buat. "Terima kasih atas materinya Pak Arkana," ucap Naura lebih dulu. Suaranya halus, terkontrol, namun tetap punya wibawa.
Arkana tersenyum tipis. Saya justru yang berterima kasih sudah diberi kesempatan datang ke sini. Naura mengangguk kecil. Materinya bagus. Arkana tampak hendak menjawab, namun Naura menambahkan. Jarang ada pembicara yang bisa bicara soal kepemimpinan tanpa terdengar sedang menggurui. Kalimat itu membuat Arkana tertawa kecil. Tawanya ringan, tidak dibuat-buat. Dan untuk alasan yang bahkan Naura sendiri belum mengerti, suara tawa itu terasa menyenangkan. Kalau begitu, saya anggap itu pujian besar, jawab Arkana. Naura menatapnya sesaat. Lalu untuk pertama kalinya hari itu, sudut bibirnya terangkat lebih jelas. Senyum kecil, pendek. Namun cukup untuk membuat ekspresi wajahnya yang biasanya sulit dibaca, menjadi jauh lebih hidup. Saya memang bermaksud memuji, katanya tenang. Arkana tampak sedikit terdiam. Mungkin tidak menyangka wanita setenang itu bisa melontarkan kalimat sesederhana itu dengan cara yang begitu natural. Namun sesaat kemudian, ia membalas dengan tatapan hangat. Kalau begitu, saya beruntung. Dan anehnya, hanya dari percakapan sesingkat itu, ada sesuatu yang terasa tinggal di udara. Bukan sesuatu yang besar. Belum. Tapi cukup untuk membuat hati seseorang yang sudah lama tertutup, tanpa sadar sedikit terusik. Naura akhirnya mengangguk kecil. Selamat siang, Pak Arkana. Selamat siang, Bu Naura. Ia berbalik dan melangkah pergi. Namun bahkan setelah langkahnya menjauh, entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang terasa tidak sepenuhnya kembali sama. Saat pintu aula tertutup di belakangnya dan ia kembali menyusuri koridor kantor, dunia tetap berjalan seperti biasa. Staf masih sibuk, telepon kantor masih berbunyi, email masih akan terus masuk. Rapat berikutnya masih menunggu. Segalanya tetap sama. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang sangat kecil yang mulai bergeser. Sesuatu yang belum bisa ia jelaskan, sesuatu yang belum berani ia akui. Sesuatu yang terasa seperti awal. Dan mungkin, memang begitulah kisah-kisah yang paling mengubah hidup seseorang dimulai. Bukan dengan ledakan besar, bukan dengan peristiwa yang langsung mengubah segalanya, tapi dengan satu hari biasa, satu ruangan sederhana, satu percakapan singkat, dan satu pertemuan yang awalnya tampak tak berarti, namun diam-diam mulai mengetuk hati yang sudah terlalu lama terkunci. Sore itu, kota mulai memasuki fase yang slow menarik pagi Naura. Lampu jalan perlahan menyala, memantulkan cahaya oranye yang hangat di atas aspal yang masih sedikit panas dari terik siang. Suara kendaraan mulai berkurang, tetapi masih cukup ramai untuk menimbulkan ritme kota yang khas. Bau hujan yang sebentar tadi turun tipis-tipis masih meninggalkan aroma tanah basah dan aspal hangat, seakan mengingatkan Naura bahwa hidup selalu bergerak maju, tidak peduli seberapa banyak luka yang tersembunyi di dalam hati. Naura memutuskan untuk keluar dari gedung setelah seminar internal itu selesai. Ia memilih untuk berjalan sebentar, melepas penat. Biasanya, di sore seperti ini ia lebih suka duduk di taman belakang kantor yang menghadap kota, menikmati udara sore dan secangkir kopi panas. Namun hari ini, ia ingin sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa membuat pikirannya sedikit melayang dari rutinitas yang selalu padat. Ketika ia melangkah keluar, langit sore masih memunculkan rona merah muda lembut di ujung cakrawala, sementara awan tipis perlahan bergerak seperti sapuan kuas di kanvas besar langit. Orang-orang di sekitarnya tampak bergerak cepat, beberapa membawa tas kerja, beberapa lain berbincang di telepon. Namun Naura merasa seolah waktu melambat untuknya sendiri. Ada rasa tenang yang aneh, seakan dunia memberi ruang kecil untuk bernafas sejenak. Tiba-tiba, di sisi jalan dekat sebuah warung kecil yang terkenal dengan kopi tubruknya, Naura melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Seorang pria muda tengah menurunkan helm dari kepala setelah memarkir motornya. Wajahnya tampak fokus namun tidak tegang, seakan menikmati setiap detik pekerjaannya. Tangan-tangannya cekatan menata helm, sementara mata hitamnya menatap sekilas ke arah jalan, memantau siapa yang menyeberang atau yang sedang menunggu ojek. Ada aura tenang yang sulit dijelaskan, tapi menarik perhatian siapapun yang kebetulan memandangnya. Pria itu adalah Arkana Pradipta. Ia sama dengan pria yang tadi siang berbicara di seminar. Namun di sini, dalam kesederhanaan dan kesehariannya, ia tampak lebih hidup, lebih nyata dan lebih dekat dengan manusia biasa. Jaket ojek online yang dikenakannya, meskipun sederhana menambah aura kerja keras yang tulus, berbeda dengan penampilan formalnya di seminar. Topi helm yang tergenggam di tangan, sepatu yang sedikit berdebu karena jalan. Semuanya membuatnya tampak sederhana, namun memiliki daya tarik yang aneh bagi Naura.
Bukan hanya ketampanannya, tetapi cara ia bergerak, cara ia menatap barang, bahkan cara matanya menatap sekeliling. Semuanya menimbulkan rasa ingin tahu yang sulit diabaikan. Naura berdiri beberapa langkah dari pria itu hanya untuk memperhatikan. Hatinya terasa aneh. Ada sesuatu yang menuntunnya untuk tetap diam, untuk tidak langsung pergi, untuk membiarkan dirinya menyaksikan momen sederhana ini. Ia tidak tahu kenapa, tetapi rasa penasaran yang muncul tidak seperti biasanya. Ia merasa entah bagaimana, momen sederhana ini bisa menjadi titik awal dari sesuatu yang tidak terduga. Arkana menoleh. Matanya bertemu dengan Naura secara tidak sengaja. Dan untuk beberapa detik, dunia di sekeliling seolah menghilang. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang-orang yang sibuk. Hanya tatapan itu yang saling bertaut. Arkana tersenyum tipis. Bukan senyum yang dibuat-buat, tetapi senyum hangat yang seakan mengakui kehadiran orang lain di ruang yang sama. Naura membalasnya dengan anggukan kecil, sopan, tapi juga menyiratkan rasa penasaran yang mendalam. Tanpa kata, ada komunikasi yang tersirat di antara mereka. Sebuah kesadaran bahwa pertemuan yang sederhana bisa berarti sesuatu jika diberi perhatian. Seketika Naura merasa ada dorongan kecil untuk mendekat. Hatinya berdebar pelan, tapi tidak panik. Ada rasa percaya diri yang muncul dari kesadaran bahwa ia tidak perlu berpura-pura menjadi sosok kuat di hadapan orang yang tidak terlalu ia kenal. Tidak ada tekanan, tidak ada harapan yang harus dipenuhi. Hanya momen dua manusia yang berdiri di trotoar kota, menikmati sisa cahaya sore. "Pak Arkana, bukan?" Suara Naura keluar pelan, seperti membelah keheningan. Arkana sedikit terkejut, namun senyumnya tetap muncul. "Ya, Bu. Dan Anda, Bu Naura Maheswari?" Suaranya hangat, tanpa nada menggurui, seolah ini adalah pertemuan biasa, namun tetap penting. Naura mengangguk. "Benar, saya ikut seminar siang tadi. Materi Anda sangat menarik." Arkana menatapnya lagi, kali ini lebih fokus. "Terima kasih, Bu. Saya senang kalau materi itu berguna." Ada jeda singkat. Hawa sore yang hangat menyelimuti keduanya. Suasana kota yang sibuk di sekeliling seakan menjadi latar, namun mereka merasa waktu berhenti sesaat. Naura merasa ada energi berbeda yang mengalir di sekitarnya. Ia tidak tahu apakah itu rasa kagum, rasa penasaran, atau sekedar perasaan bahwa ada sesuatu yang mulai muncul. Sesuatu yang jarang ia rasakan sejak kehilangan suaminya. "Hari ini cukup ramai di jalan," ucap Naura mencoba mengisi kekosongan percakapan. "Ya, tapi menyenangkan. Ada banyak cerita yang bisa diamati kalau kita memperhatikan," jawab Arkana sambil mengangkat helmnya. Matanya yang teduh menatap Naura, seakan menilai, bukan sekedar penampilan luar, tetapi juga aura yang ia pancarkan. Naura tersenyum tipis. Ada sensasi aneh, nyaman namun juga menggetarkan hati. Ia menyadari, ia ingin lebih banyak mengetahui tentang pria ini, tentang cara berpikirnya, tentang apa yang membuatnya tenang di tengah kesibukan kota. Arkana membuka motornya, bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya. "Kalau begitu, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain, Bu Naura," katanya. Naura menatapnya beberapa detik, kemudian mengangguk. "Ya, semoga begitu." Ia berjalan menjauh, tetapi langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Hatinya sedikit terbuka. Rasa penasaran yang sudah muncul perlahan tumbuh menjadi pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Siapa sebenarnya pria muda ini? Dan mengapa kehadirannya, yang tampak sederhana, bisa membuat hatinya terasa bergetar tanpa ia sadari? Sesampainya di lift kantor, Naura menatap layar ponselnya. Sebuah pesan singkat dari seorang teman lama muncul. "Apa kabar, Naura? Sudah lama tidak ketemu." Ia tersenyum tipis membalas pesan itu, tapi pikirannya masih terbayang oleh Arkana. Senyum pria itu, mata yang menatap dengan tenang, aura sederhana namun kuat, semuanya membuatnya sadar bahwa hidup terkadang membawa kejutan kecil yang tak terduga, bahkan di hari-hari yang tampak biasa. Dan tanpa disadari, Naura mulai menantikan sesuatu, pertemuan berikutnya, cerita baru, dan mungkin jawaban atas rasa penasaran yang mulai menghantui hatinya. Sore itu, kota tetap bergerak maju. Lampu jalan semakin terang, suara kendaraan tetap mengalun. Tetapi bagi Naura, sesuatu telah berubah. Sebuah pertemuan sederhana yang pada awalnya tampak biasa, ternyata bisa membuka pintu kecil ke dunia baru yang belum pernah ia bayangkan. Sebuah dunia yang tidak hanya tentang bisnis, tanggung jawab, atau kesibukan, tetapi tentang kemungkinan menemukan hati yang sejalan, bahkan di usia dewasa. Pagi itu, udara di kota masih segar, meskipun sinar matahari perlahan menembus celah-celah gedung tinggi, menciptakan garis-garis cahaya yang hangat di trotoar. Naura berjalan menyusuri jalan kecil menuju kampus tempat Arkana mengajar. Langkahnya ringan, tapi pikirannya terus berputar. Pertemuan sore kemarin terasa menempel di pikirannya, seperti aroma kopi hangat yang tidak mudah hilang. Ia tidak tahu mengapa ia memilih hari ini untuk mampir ke kampus. Bukan karena ada urusan formal,
melainkan dorongan kecil dari rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu di hati Naura menuntunnya untuk mendekati pria yang membuatnya merasa nyaman dan penasaran sekaligus. Begitu tiba di depan gerbang kampus, Naura melihat Arkana sedang berbicara dengan beberapa mahasiswa. Pria itu tampak berbeda dari kemarin. Di sini, dalam kesehariannya sebagai seorang dosen muda, ada aura hangat yang mengundang orang-orang untuk mendekat. Matanya yang tenang menatap mahasiswa dengan sabar, memberi arahan dengan suara yang jelas namun lembut. Ada ketelitian yang ia tunjukkan dalam setiap kata, seperti seorang pelukis yang memoles setiap detil karyanya dengan cinta. Naura menghela napas tipis, menahan rasa gugupnya. Ia belum pernah berada di lingkungan seperti ini. Ia selalu terbiasa dengan dunia bisnis, rapat formal, dan keputusan yang cepat. Tapi suasana kampus, dengan tawa mahasiswa yang kadang riang, kadang serius, memberi warna yang berbeda. Sebuah dunia yang lebih ringan, lebih hidup, dan lebih manusiawi. Arkana menyadari keberadaan Naura sebelum ia menegur. Ia menatap ke arah gerbang, lalu tersenyum hangat ketika mata mereka bertemu. Senyum itu berbeda dari senyum kemarin. Ada kebahagiaan sederhana, seakan melihat seseorang yang ia kenal di tengah rutinitasnya yang padat. "Bu Naura, datang pagi-pagi ke sini?" ucap Arkana sambil melangkah mendekat. Matanya menelusuri langkah Naura yang sedikit ragu namun yakin. Naura membalas senyum itu, mencoba menenangkan detak jantungnya. "Iya, saya ingin melihat suasana kampus. Rasanya berbeda dari kantor, dan saya ingin tahu lebih banyak tentang tempat Anda mengajar." Suaranya terdengar lembut, tapi ada getaran yang sulit disembunyikan. Arkana mengangguk. "Senang sekali kalau Anda mau melihatnya. Mungkin bisa memberi pandangan baru tentang dunia yang berbeda dari bisnis." Ia menatap Naura dengan penuh arti, seakan mengajak untuk memasuki percakapan yang lebih dalam. Mereka berjalan bersama menyusuri koridor kampus. Di kiri kanan, tanaman hijau meneduhkan mata, sementara bangku-bangku kayu yang tertata rapi di bawah pohon memberi kesan tenang. Suasana pagi yang cerah membuat segala sesuatu tampak lebih hidup, lebih hangat, dan lebih mudah diterima. Naura merasa hatinya perlahan terbuka, bukan hanya untuk keindahan tempat ini, tapi juga untuk pria yang berjalan di sampingnya. Di sini, setiap hari terasa berbeda. Kadang mahasiswa datang dengan pertanyaan sederhana, tapi ada juga yang membuat saya berpikir ulang tentang cara saya mengajar, kata Arkana sambil menatap beberapa mahasiswa yang tengah berkelompok. Mereka punya ide yang segar, tapi juga ada rasa penasaran yang sama seperti Anda sekarang. Naura tertawa kecil. "Begitu ya, rasanya saya bisa merasakan energi itu dari cara Anda berbicara. Tidak heran kalau mereka nyaman belajar dengan Anda." Arkana tersenyum tipis, menundukkan kepala sebentar. "Terima kasih. Saya hanya berusaha menjadi orang yang peduli dan mendengarkan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu, jadi saya ingin memanfaatkannya sebaik mungkin." Ada hening sebentar, tapi hening itu bukanlah hening canggung. Sebaliknya, ada rasa nyaman yang muncul, seperti ruang di mana kata-kata tidak selalu dibutuhkan untuk merasa dekat. Naura merasakan kehangatan yang aneh di dadanya, kehangatan yang lembut, tenang, tapi juga memicu rasa penasaran yang dalam. Ia mulai menyadari, meskipun Arkana lebih muda, ada kematangan dalam cara ia bersikap, cara ia berbicara, dan cara ia mendengarkan. Sesuatu yang jarang ia temui di dunia bisnis yang selalu penuh tekanan dan formalitas. Arkana kemudian mengajak Naura duduk di bangku kayu di dekat taman kampus. Angin pagi meniup pelan, membawa aroma tanah basah dari taman kecil yang baru disiram. Ada beberapa mahasiswa yang lewat, tapi mereka tampak seperti dunia lain yang tidak mengganggu kedekatan dua orang yang baru saling mengenal ini. "Bu Naura, boleh saya bertanya?" ucap Arkana setelah beberapa saat diam. Matanya menatap Naura dengan serius, namun hangat. "Tentu," jawab Naura, menatap balik dengan rasa penasaran yang sama. "Kenapa Anda terlihat berbeda saat kemarin bertemu saya di luar kantor? Ada sesuatu yang membuat aura Anda berubah, lebih manusiawi, lebih dekat." Arkana tersenyum tipis, seolah menunggu jawaban yang tulus, bukan jawaban formal atau sopan. Naura menelan ludah, menyadari bahwa jujur adalah satu-satunya cara. "Mungkin karena saya merasa ada keaslian pada Anda. Tidak ada topeng, tidak ada formalitas. Hanya seseorang yang nyata. Dan itu jarang saya rasakan akhir-akhir ini." Suaranya lembut, tapi setiap kata terasa menggetarkan. Arkana menatapnya lebih lama. Ada kilatan hangat di matanya, seakan mengerti tanpa perlu kata-kata lagi. "Saya senang mendengarnya, karena saya percaya dunia ini akan lebih indah kalau kita bisa menemukan orang-orang yang nyata di tengah kesibukan dan kepalsuan." Naura tersenyum tipis. Ia merasa ada koneksi yang tumbuh, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari perasaan yang mengalir di antara mereka. Sebuah hubungan yang mulai dibangun dari kejujuran, dari rasa penasaran, dan dari keinginan sederhana untuk saling memahami. Mereka berbicara panjang lebar,
mulai dari topik ringan tentang rutinitas sehari-hari hingga diskusi lebih dalam tentang kehidupan, harapan, dan impian. Naura menyadari, meskipun Arkana lebih muda, ia memiliki kedalaman emosi dan pemahaman yang membuat percakapan itu terasa nyaman dan aman. Ada ketenangan yang tidak bisa diabaikan, rasa percaya yang tumbuh tanpa disadari, dan keinginan untuk lebih dekat, meski langkah awalnya masih hati-hati. Pagi itu berlalu dengan cepat. Naura merasa hatinya sedikit terbuka untuk kemungkinan baru. Pertemuan sederhana di koridor kampus itu bukan hanya tentang rasa penasaran, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu topeng bisnis atau kekuatan yang selalu ia tunjukkan di kantor. Saat Naura akhirnya pamit, Arkana menatapnya dengan senyum hangat. Sampai ketemu lagi Bu Naura, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Naura membalas dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Sampai ketemu Pak Arkana. Terima kasih juga telah membuat pagi saya terasa berbeda. Langkahnya meninggalkan kampus terasa ringan, tapi di hatinya ada rasa penasaran yang baru, rasa ingin tahu, rasa kagum, dan rasa hangat yang perlahan mulai menumbuhkan benih perasaan yang ia pikir telah lama hilang. Dan tanpa disadari, pagi itu menjadi titik awal sebuah perjalanan emosi yang akan menguji hati, kesabaran, dan kemampuan mereka untuk menemukan arti cinta yang dewasa, tulus, dan nyata. Hari itu terasa berbeda bagi Naura. Matahari pagi yang biasanya membakar kota dengan terik, kini muncul dengan cahaya hangat yang lembut, seakan mengisyaratkan sesuatu yang baru. Setelah pagi kemarin mengunjungi kampus Arkana, pikirannya tidak berhenti berputar tentang pertemuan mereka. Ada rasa penasaran, tapi juga rasa nyaman yang tidak ia sadari tumbuh begitu cepat. Naura duduk di ruang kantornya, memandang keluar jendela yang menghadap taman kota. Gedung-gedung tinggi tampak menembus langit biru, tapi hatinya justru tertuju pada kenangan sederhana kemarin. Tawa mahasiswa, cara Arkana menatap setiap orang dengan perhatian, dan senyumnya yang hangat ketika menatapnya. Semua itu terasa aneh, karena ia sudah lama tidak merasakan getaran perasaan yang lembut, namun begitu nyata. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak, membiarkan pikiran dan hatinya bersatu. Kehidupan seorang CEO yang selalu sibuk, rapat dan keputusan sulit membuatnya terbiasa menahan diri. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Rasa penasaran yang muncul pada Arkana bukanlah rasa penasaran biasa, tapi rasa yang halus dan menenangkan. Ia merasa hatinya ingin berbicara, ingin mengerti, ingin mendekat tanpa terburu-buru. Tidak jauh dari kantornya, Arkana sedang menyiapkan materi untuk kuliah siang nanti. Ia menatap layar laptop, namun pikirannya masih teringat wajah Naura kemarin. Ada rasa hangat yang muncul di dadanya, perasaan yang ia jarang rasakan. Tidak hanya kagum pada posisi dan keberhasilan Naura, tetapi pada keberanian, ketenangan, dan cara ia menjalani hidup. Arkana menyadari, perasaan itu lebih dari sekadar kekaguman. Ini adalah rasa ingin memahami, ingin berada lebih dekat, ingin menjadi bagian dari cerita yang sedang terbuka di depan matanya. Ketika jam makan siang tiba, Naura memutuskan untuk berjalan sejenak ke taman dekat kantornya. Angin yang berhembus membawa aroma bunga yang tumbuh di sekitar bangku taman. Suara burung berkicau pelan, dan langkah orang-orang yang lewat menciptakan harmoni sederhana yang menenangkan. Naura duduk di bangku kayu, menutup mata sebentar, membiarkan pikiran dan perasaan bercampur. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Arkana muncul. Bu Naura, kalau sempat, saya ingin mengajak Anda berjalan sejenak di taman. Ada sesuatu yang ingin saya bagi. Jantung Naura berdegup lebih cepat. Pesan itu sederhana, tapi ada ketulusan yang memancar dari kata-kata itu. Ia tersenyum, membalas pesan dengan cepat. Tentu Pak Arkana, saya akan segera ke sana. Beberapa menit kemudian, Arkana muncul dari jalan setapak. Jaketnya rapi, tas kecil di bahu, dan senyum hangat yang selalu membuat siapapun merasa nyaman. Mereka berjalan berdampingan di antara pepohonan, menikmati udara sore yang hangat. Tidak ada kata-kata yang dipaksakan, hanya percakapan ringan tentang cuaca, kota, dan hal-hal kecil yang membuat hati terasa lega. Namun, di balik percakapan ringan itu, ada perhatian yang lebih dalam. Arkana menatap Naura ketika ia tersenyum, mendengarkan setiap kata dengan fokus penuh. Ada rasa ingin memahami yang tulus, bukan sekadar basa-basi. Naura merasakan energi itu, dan hatinya menanggapi dengan cara yang sama. Tenang, namun penasaran, ingin tahu lebih banyak, ingin merasa lebih dekat. Mereka duduk di bangku kayu yang teduh, memandang langit yang mulai memerah di ufuk barat. Arkana membuka topik yang lebih serius, tentang bagaimana kehidupan dan pekerjaan membentuk karakter seseorang. Naura mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapi setiap kata. Ia merasa hatinya terbuka, membiarkan diri untuk memahami pria yang ada di depannya. Bukan hanya sebagai dosen muda atau seseorang yang ia temui sesaat, tapi sebagai manusia dengan cerita, perasaan, dan ketulusan.
Bu Naura, ucap Arkana, menatapnya serius namun lembut. Saya percaya, setiap orang membawa pengalaman yang membentuk siapa mereka. Dan dari pengalaman itu kita belajar banyak tentang hidup, tentang orang lain, dan tentang diri sendiri. Naura tersenyum tipis. Benar, kadang saya merasa pengalaman yang berat membuat kita lebih keras, tapi juga lebih bijaksana. Ada kalanya, Arkana melanjutkan, pengalaman itu juga mengajarkan kita untuk membuka hati, untuk menerima hal-hal yang sebelumnya kita hindari. Saya merasa pertemuan kita ini mungkin salah satu momen itu. Kata-kata itu membuat hati Naura bergetar. Ada kejujuran dan ketulusan yang begitu nyata, membuatnya merasa aman untuk membiarkan dirinya merasakan hal-hal yang selama ini ia tahan. Ia menyadari bahwa meskipun usia mereka berbeda dan dunia mereka berbeda, ada sesuatu yang menyatukan mereka, kemampuan untuk memahami, untuk menghargai, dan untuk membuka hati. Mereka berbicara panjang lebar tentang kehidupan, harapan, dan impian yang belum tercapai. Naura merasa nyaman untuk mengungkapkan ketakutan, keraguan, dan juga harapan yang selama ini ia simpan sendiri. Arkana mendengarkan tanpa menghakimi, menanggapi dengan kata-kata yang menenangkan, penuh perhatian, dan bijaksana. Saat matahari mulai condong ke barat, langit berubah menjadi gradasi oranye dan merah yang indah. Naura merasa ada kehangatan yang perlahan mengisi dadanya. Pertemuan yang sederhana ini bukan sekadar obrolan biasa, tapi sebuah titik di mana dua hati dewasa mulai saling memahami, mulai membuka diri untuk kemungkinan yang belum pernah mereka bayangkan. Arkana menatapnya dan tersenyum. Hari ini, saya senang kita bisa berbicara begitu banyak, Bu Naura. Rasanya ringan, tapi juga berarti. Naura membalas senyum itu, hatinya terasa hangat. Saya juga, Pak Arkana. Saya merasa lebih lega dan ada rasa tenang yang jarang saya rasakan belakangan ini. Mereka berjalan meninggalkan taman dengan langkah yang selaras, meskipun hati mereka penuh perasaan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Ada rasa penasaran, ada ketertarikan yang lembut, tapi juga rasa hormat dan pengertian yang tumbuh dari percakapan yang tulus. Hari itu, Naura menyadari satu hal penting. Terkadang, hati berbicara lebih lantang daripada kata-kata formal, lebih jujur daripada senyum yang dibuat-buat, dan lebih tulus daripada tindakan yang dipaksakan. Pertemuan sederhana bisa menyalakan emosi yang selama ini terpendam, membuka ruang bagi perasaan yang tak terduga, dan memberi harapan bahwa dua hati dewasa bisa saling menemukan, tanpa terburu-buru, tanpa paksaan, hanya melalui kejujuran dan perhatian. Dan di ujung hari itu, Naura membawa pulang rasa hangat yang lembut, rasa penasaran yang semakin besar, dan harapan baru bahwa hidup selalu memberi kesempatan bagi hati yang berani membuka diri. Malam itu, kota tampak berbeda. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning keemasan di atas aspal basah setelah hujan sore, menciptakan refleksi yang seolah mengalir mengikuti setiap langkah orang yang melintas. Udara malam yang sejuk membawa aroma tanah basah dan daun yang baru saja tersiram hujan. Naura melangkah pelan di trotoar, pikirannya masih berputar tentang pertemuan kemarin di kampus. Ada rasa hangat di dadanya yang tidak bisa ia jelaskan. Seakan hati kecilnya menuntunnya untuk merenung lebih dalam tentang perasaan yang mulai tumbuh. Sejak pagi ia mencoba mengabaikan rasa penasaran itu, menutup diri di balik rutinitas kantor yang padat. Namun setiap kali pikirannya kosong sejenak, wajah Arkana muncul di bayangan. Senyum hangatnya, tatapan matanya yang tenang, dan cara ia mendengarkan dengan penuh perhatian selalu muncul di pikiran Naura. Ada ketenangan yang aneh di hatinya ketika membayangkan momen-momen itu, sebuah perasaan yang telah lama hilang setelah hari-hari panjang penuh tanggung jawab dan kesendirian. Di sisi lain kota, Arkana juga merasakan hal yang sama. Di ruang kecil apartemennya, ia menatap buku catatan yang sudah ia tulis selama kuliah. Namun pikirannya bukan di sini. Ia menulis, tetapi kata-kata yang muncul hanya terfokus pada perasaan yang baru ia sadari, perasaan terhadap Naura. Ia tidak terburu-buru menyebutnya cinta, namun ada rasa kagum, rasa ingin memahami, dan rasa hangat yang tumbuh dari setiap percakapan mereka. Ia menyadari bahwa pertemuan kemarin dan pagi tadi bukan sekedar kebetulan, ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang mulai membentuk ikatan tak terlihat di antara mereka. Keesokan harinya, Naura memutuskan untuk meninggalkan kantor sedikit lebih awal. Ia ingin berjalan di sekitar taman kota, mencari udara segar dan membiarkan pikirannya mengalir. Saat ia melewati bangku taman yang biasa ia singgahi, ia menemukan seorang anak kecil sedang bermain bola dengan tawa riang yang menular. Naura tersenyum, merasa sejenak ringan dari semua beban tanggung jawabnya. Dalam momen sederhana itu, ia menyadari bahwa hidup, meskipun rumit, selalu menyimpan kejutan kecil yang mampu menghangatkan hati.
Tidak jauh dari sana, Arkana muncul dengan motor kecilnya. Ia menatap Naura yang sedang duduk di bangku Tamon, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tanpa kata, ia memarkir motornya dan melangkah mendekat. Ada rasa hangat yang mengalir dari pertemuan sederhana ini, perasaan yang tidak membutuhkan formalitas atau pembicaraan panjang. Kedua hati yang dewasa, masing-masing membawa pengalaman dan luka, mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar kekaguman biasa. "Malam Bu Naura," ucap Arkana lembut. Suaranya menenangkan, tidak menekan, seolah memberinya ruang untuk bernafas dan merasakan. "Selamat malam Pak Arkana," jawab Naura, menatapnya dengan mata yang sedikit berbinar. Ada campuran rasa penasaran, kagum, dan ketenangan yang membuatnya sulit untuk menyingkirkan tatapan itu. Mereka duduk di bangku taman, memandang lampu jalan yang memantul di genangan air. Suasana malam memberi efek magis, membuat kota terasa lebih intim dan hangat. Naura merasa ada kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sejak lama, perasaan yang halus, lembut, dan mengundang hati untuk terbuka. Arkana membuka pembicaraan. "Bu Naura, saya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa tetap tegar, kuat, dan menjalani semua tanggung jawab dengan begitu elegan?" Naura tersenyum tipis, menundukkan kepala sebentar. "Itu bukan selalu mudah, Pak Arkana. Ada hari-hari ketika saya merasa lelah, ketika hati ini ingin menyerah. Tapi saya selalu mencoba bangkit, mencari hal-hal kecil yang membuat hidup tetap indah." Suaranya lembut, tetapi setiap kata terasa penuh makna. Arkana mendengarkan dengan seksama. Matanya menatap langsung ke matanya. "Saya bisa melihat itu, Bu. Cara Anda menjalani hidup, itu menginspirasi. Tidak hanya bagi orang lain, tapi bagi saya pribadi. Anda mengajarkan saya bahwa kedewasaan bukan berarti keras atau menutup hati, tapi mampu tetap terbuka dan jujur dengan perasaan sendiri." Kata-kata itu membuat dada Naura hangat. Ada rasa dihargai dan dipahami yang begitu dalam. Sesuatu yang jarang ia rasakan dalam lingkaran bisnis yang selalu formal dan kompetitif. Ia tersenyum, merasa hatinya sedikit melonggar dari semua ketegangan yang selama ini ia simpan. Mereka berbicara panjang lebar malam itu, mulai dari topik ringan hingga diskusi yang lebih mendalam tentang kehidupan, harapan, dan impian yang belum tercapai. Arkana bercerita tentang masa-masa kuliahnya, tentang mahasiswa yang memberi semangat, dan tentang bagaimana ia belajar memahami orang lain. Naura membagikan pengalamannya dalam dunia bisnis, tantangan menjadi seorang CEO, dan bagaimana ia belajar menyeimbangkan tanggung jawab dengan hati. Setiap kata yang mereka tukar terasa seperti menenun benang halus yang mengikat hati mereka tanpa disadari. Ada rasa nyaman yang tumbuh, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari kehadiran satu sama lain. Tidak ada tekanan, tidak ada kebutuhan untuk terburu-buru, hanya perasaan yang mengalir secara alami. Naura menyadari bahwa meskipun usia mereka berbeda dan dunia mereka berbeda, ada kesamaan yang menghubungkan mereka. Kemampuan untuk merasakan, untuk memahami, dan untuk membuka hati. Ia merasa lega, sekaligus penasaran, karena ada kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu berakhir dengan langkah pelan saat mereka meninggalkan taman. Arkana menatap Naura dengan hangat. "Terima kasih Bu Naura, malam ini rasanya berbeda, tapi begitu nyaman." Naura membalas senyumnya, hati terasa hangat dan penuh harapan. "Saya juga Pak Arkana, saya merasa ada sesuatu yang mulai terbuka di hati saya." Langkah mereka berpisah, namun perasaan yang tumbuh malam itu tetap tinggal. Ada rasa penasaran, ada rasa kagum, dan ada benih perasaan yang perlahan menumbuhkan harapan. Harapan bahwa dua hati dewasa bisa saling menemukan, tidak dengan tergesa-gesa, tapi dengan kesabaran, kejujuran, dan rasa tulus yang tumbuh dari interaksi sederhana. Malam itu, Naura pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia menyadari satu hal penting. Kadang, perasaan yang sebenarnya ingin kita rasakan tidak perlu dicari terlalu jauh. Ia muncul dari momen sederhana, dari pertemuan tak terduga, dan dari keberanian untuk membuka hati pada orang yang mampu memahami. Di rumahnya, ia menatap langit malam melalui jendela, bintang-bintang yang redup tapi hangat, seakan menguatkan satu pikiran, bahwa hati yang dewasa, ketika mulai berbicara, mampu menemukan kehangatan yang sejati. Dan malam itu, hati Naura mulai berbicara dengan cara yang ia belum pernah sadari sebelumnya, membiarkan perasaan tumbuh perlahan,
namun pasti. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela ruang kantornya, membiaskan sinar lembut ke lantai kayu yang mengkilap. Naura duduk di kursi kerjanya, tangan memegang cangkir kopi hangat. Namun pikirannya melayang jauh. Percakapan malam sebelumnya di taman masih terasa jelas, seolah setiap kata Arkana menempel di hatinya, membentuk perasaan yang selama ini ia pendam. Ada rasa hangat yang tidak bisa diabaikan, sebuah rasa ingin lebih dekat, namun juga rasa waspada yang muncul dari pengalaman hidupnya yang panjang. Ia menyesap kopi perlahan, merasakan aromanya yang menenangkan. Suasana pagi yang tenang kontras dengan hiruk-pikuk dunia bisnis yang biasanya menuntutnya bergerak cepat. Namun kali ini, hatinya menuntunnya untuk merasakan sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang jarang ia beri ruang. Pikiran tentang Arkana muncul berulang kali, senyumnya, tatapan matanya yang jujur, cara ia mendemarkan dengan penuh perhatian. Semua itu membuat Naura merasa nyaman sekaligus penasaran. Sementara itu, di sisi lain kota, Arkana sedang menyiapkan materi kuliah hari itu. Namun pikirannya tidak fokus pada angka atau teori, pikirannya tertuju pada Naura. Ia mengingat setiap detail tentang pertemuan mereka. Cara Naura menatapnya ketika tersenyum, nada suaranya yang lembut namun tegas, dan cara ia berbicara yang membuat Arkana merasa seakan dunia bisa berhenti sejenak ketika mereka bersama. Ada rasa kagum yang lembut, campuran kekaguman dan keinginan untuk lebih mengenal, bukan untuk memiliki tapi untuk memahami. Saat siang tiba, Naura memutuskan untuk berjalan kaki ke taman kota dekat kantornya. Angin siang membawa aroma tanah basah dari hujan kemarin, menyejukkan wajahnya yang lelah. Ia duduk di bangku yang teduh, menatap pepohonan yang bergoyang belan. Di tengah kesunyian yang menenangkan itu, ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari Arkana. Bu Naura, kalau sempat, saya ingin mengajak Anda melihat sesuatu di kampus, sesuatu yang mungkin bisa membuat hari Anda lebih ringan. Naura tersenyum tipis, pesan itu sederhana, tetapi ada kehangatan yang terpancar. Ia membalas, baik Pak Arkana, saya akan segera ke sana. Beberapa menit kemudian, ia tiba di gerbang kampus. Arkana sudah menunggu, tersenyum hangat ketika melihatnya. Tanpa banyak kata, mereka mulai berjalan di jalur taman kampus yang dikelilingi pepohonan rindang. Suasana damai membuat percakapan mereka mengalir alami, dari topik ringan tentang rutinitas kampus hingga hal-hal kecil yang memunculkan tawa. Namun di balik tawa itu, ada perasaan yang lebih dalam. Naura mulai menyadari bahwa ia tidak hanya tertarik pada kebaikan Arkana, tetapi pada ketulusan yang ia pancarkan. Ia merasa aman di dekatnya, merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng. Hatinya yang selama ini keras karena pengalaman hidup mulai melunak, terbuka untuk menerima kehadiran seseorang yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Mereka berhenti di sebuah taman kecil yang dikelilingi bunga warna-warni. Arkana menatap Naura, matanya lembut namun penuh arti. Bu Naura, saya ingin bertanya sesuatu, ucapnya. Apakah Anda pernah merasa bahwa ada seseorang yang masuk ke hidup Anda dan tanpa disadari membuat segalanya terasa lebih ringan, lebih hangat? Naura menatapnya, hatinya bergetar. Saya rasa iya. Tidak mudah dijelaskan, tapi ada perasaan nyaman yang muncul, seperti seseorang memahami tanpa perlu banyak kata. Arkana tersenyum. Itu yang saya rasakan juga. Sejak pertama kali kita bertemu, ada sesuatu yang membuat saya ingin mengenal Anda lebih jauh, memahami Anda lebih dalam. Kata-kata itu membuat hati Naura bergetar lebih keras. Ada keberanian yang tumbuh di hatinya, keberanian untuk merasakan sesuatu yang telah lama ia tahan. Ia menyadari bahwa perasaan ini bukan hanya rasa kagum biasa, tapi perasaan yang tumbuh dari kejujuran dan perhatian. Mereka duduk di bangku taman, membiarkan waktu mengalir perlahan. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga, menciptakan atmosfer yang hangat dan intim. Naura mulai berbicara tentang masa lalunya, tentang kehilangan, tentang rasa takut untuk membuka hati, dan tentang bagaimana ia selalu menempatkan tanggung jawab di atas segalanya. Arkana mendengarkan dengan seksama, tanpa menginterupsi, hanya memberikan perhatian penuh yang membuat Naura merasa dihargai dan dipahami. Pak Arkana, ucap Naura setelah beberapa saat, terima kasih karena mau mendengarkan saya. Tidak banyak orang yang mau benar-benar mendengar, tanpa menghakimi atau memberi saran yang dipaksakan. Arkana tersenyum lembut. Saya percaya Bu Naura, bahwa setiap orang punya cerita, dan cerita itu harus dihargai, bukan dihakimi. Saya ingin mendengar, karena dari cerita itu, kita bisa lebih mengerti satu sama lain. Hening sebentar menyelimuti mereka, namun hening itu bukanlah hening yang canggung. Sebaliknya, ada kenyamanan yang tumbuh, rasa percaya yang perlahan menyatukan hati mereka. Naura merasa ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, sebuah rasa yang membuatnya ingin tetap berada di dekat Arkana lebih lama. Mereka berbicara hingga sore hampir menjelang malam, membahas impian yang belum tercapai, harapan yang masih tersimpan, dan hal-hal sederhana yang membuat hidup terasa indah. Naura menyadari bahwa ia bisa berbagi sisi dirinya yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. Arkana mendengarkan dengan kesabaran dan ketulusan, membuatnya merasa aman untuk membuka hati sepenuhnya. Saat akhirnya mereka meninggalkan taman,
langit mulai memerah dengan nuansa oranye dan ungu. Naura menatap Arkana, hatinya terasa penuh. Terima kasih Pak Arkana, hari ini rasanya begitu berbeda. Rasanya seperti menemukan ruang yang aman untuk hati saya. Arkana menatapnya, senyum hangat di wajahnya. Saya juga merasa begitu Bu Naura. Rasanya ringan, tapi juga berarti. Rasanya seperti menemukan seseorang yang benar-benar memahami. Langkah mereka berpisah di gerbang kampus, tapi perasaan yang tumbuh malam itu tetap tinggal, mengisi ruang hati yang selama ini sepi. Ada rasa penasaran, ada rasa kagum, dan ada benih perasaan yang perlahan tumbuh menjadi harapan. Bahwa dua hati dewasa, dengan pengalaman dan luka masing-masing, bisa saling menemukan dan saling memahami dengan tulus. Naura pulang dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Ia menyadari satu hal, hati yang dewasa ketika mulai berbicara mampu menemukan kehangatan yang tulus, rasa aman yang jarang ia rasakan, dan harapan baru bahwa cinta tidak selalu tentang romansa yang cepat atau dramatis, tapi tentang kesabaran, perhatian, dan ketulusan yang tumbuh perlahan, namun pasti. Dan malam itu, Naura tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan, dengan benih perasaan yang mulai menumbuhkan harapan, dan dengan keyakinan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan seseorang yang bisa memahami hatinya sepenuhnya. Pagi itu terasa berbeda di kantor Naura. Udara segar yang masuk melalui jendela membuka lembaran hari baru, membawa aroma kopi hangat dan kertas dokumen yang menumpuk di meja. Namun hati Naura tidak sibuk dengan agenda rapat atau keputusan penting seperti biasanya. Ia duduk sejenak di kursinya, menatap keluar jendela, membiarkan sinar matahari menyentuh wajahnya dan menenangkan pikirannya. Rasa hangat yang ia rasakan beberapa hari terakhir masih tersimpan di dada, seperti nyala api lembut yang tidak pernah padam. Sejak pertemuan di taman dan percakapan panjang di kampus, Naura menyadari bahwa ada perasaan yang tumbuh lebih dalam dari sekedar kagum atau rasa penasaran. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang lahir dari perhatian dan kejujuran yang mereka bagi tanpa tergesa-gesa. Hatinya mulai terbuka, membiarkan ruang bagi Arkana untuk masuk, bukan hanya sebagai teman atau sosok yang ia kenal, tapi sebagai seseorang yang mampu memahami bagian terdalam dari dirinya. Di sisi lain kota, Arkana mempersiapkan kuliahnya, namun pikirannya tidak fokus pada materi. Ia menatap buku catatan yang berisi rencana perkuliahan, tetapi pikirannya kembali pada Naura. Ada rasa kagum, ya, tetapi lebih dari itu. Rasa ingin menjaga, ingin ada untuknya, ingin membiarkan hubungan ini berkembang dengan tenang, tanpa tekanan, hanya dengan ketulusan. Ia menyadari bahwa kedewasaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar dan salah, tetapi juga tentang mampu memberi ruang bagi perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Siang itu, Naura memutuskan untuk berjalan ke taman kecil dekat kantornya. Ia ingin menikmati udara segar, merasakan dedaunan yang bergoyang pelan, dan mendengar suara burung yang seolah ikut menyambut hari baru. Saat ia melewati jalan setapak, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Arkana muncul. Bu Naura, kalau sempat saya ingin mengajak Anda berjalan sejenak. Ada sesuatu yang ingin saya bagi. Naura tersenyum. Pesan itu sederhana, namun ada kehangatan yang memancar. Ia membalas, "Tentu Pak Arkana, saya akan segera ke sana." Beberapa menit kemudian, Arkana sudah menunggu, tersenyum hangat ketika melihatnya mendekat. Tidak ada kata-kata formal yang mereka ucapkan pada awalnya. Mereka hanya berjalan berdampingan, merasakan angin siang yang sejuk, melihat pepohonan yang membiaskan cahaya matahari dengan bayangan lembut di tanah. Suasana sederhana itu memberi ruang bagi hati mereka untuk berbicara tanpa kata-kata berlebihan. Saat mereka duduk di bangku taman yang teduh, Arkana menatap Naura dengan serius namun lembut. "Bu Naura," ucapnya perlahan, "ada sesuatu yang ingin saya katakan. Saya merasa setiap percakapan kita, setiap pertemuan bukanlah kebetulan. Saya ingin lebih dekat dengan Anda, memahami Anda lebih dalam, dan membiarkan perasaan ini tumbuh dengan jujur." Naura menatap matanya, merasakan ketulusan yang begitu nyata. Hatinya bergetar, bukan karena kejutan, tapi karena ia menyadari bahwa apa yang ia rasakan selama ini bukan hanya kagum atau penasaran, melainkan perasaan yang tumbuh dari kedekatan, perhatian,
dan rasa aman yang ia rasakan saat berada di dekat Arkana. "Pak Arkana?" jawab Naura, suara lembut namun tegas. "Saya juga merasakan hal yang sama. Saya merasa nyaman dengan Anda, merasa bisa menjadi diri saya sendiri, dan saya ingin membiarkan hati ini merasakan apa yang selama ini saya tahan." Mereka tersenyum satu sama lain, senyum yang bukan sekedar tanda suka, tapi tanda pengertian dan kepercayaan yang mulai tumbuh. Ada keheningan singkat, tapi keheningan itu bukan canggung. Sebaliknya, ada rasa damai yang mendalam, rasa lega karena akhirnya hati mereka bisa mengakui perasaan yang selama ini mereka simpan. Hari itu, mereka berbicara panjang tentang impian, tentang masa lalu yang membentuk mereka, dan tentang harapan yang ingin dicapai. Naura menceritakan kesepian yang ia rasakan meski dikelilingi kesibukan dan orang-orang di sekitarnya, tentang tanggung jawab yang kadang menekan, namun juga tentang harapan untuk menemukan seseorang yang benar-benar mengerti. Arkana mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata yang menenangkan, bukan menilai, bukan memberi solusi instan, tapi sekedar hadir dan memahami. Waktu berjalan perlahan. Sore menjelang. Langit berubah menjadi gradasi oranye dan merah yang indah. Cahaya senja menyelimuti taman dengan suasana hangat. Naura menatap Arkana, merasa ada keberanian yang tumbuh di hatinya. Keberanian untuk merasakan, keberanian untuk mempercayai, dan keberanian untuk membiarkan perasaan ini berkembang secara alami. Arkana menatapnya dengan senyum hangat. "Bu Naura, saya senang kita bisa berbicara seperti ini. Rasanya ada sesuatu yang benar-benar ringan, tapi juga berarti. Seperti menemukan seseorang yang bisa memahami tanpa harus banyak kata." Naura membalas senyum itu. "Saya juga merasakan hal yang sama. Rasanya seperti menemukan ruang yang aman untuk hati saya. Ruang di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri." Langkah mereka perlahan meninggalkan bangku taman. Namun perasaan yang tumbuh di malam itu tetap tinggal. Ada rasa penasaran, ada rasa kagum, dan ada benih perasaan yang mulai menumbuhkan harapan. Harapan bahwa dua hati dewasa, dengan pengalaman dan luka masing-masing, bisa saling menemukan, saling menghargai, dan saling memahami. Dalam perjalanan pulang, Naura merenung. Ia menyadari satu hal penting. Cinta tidak selalu harus cepat atau dramatis. Cinta yang tulus bisa muncul dari perhatian, dari ketulusan, dan dari keberanian untuk membuka hati secara perlahan. Dan hari itu, ia merasa bahwa hatinya telah menemukan ruang baru, tempat di mana perasaan dapat tumbuh dengan damai, aman, dan hangat. Ketika malam tiba, Naura menatap langit dari jendela apartemennya. Bintang-bintang yang redup namun hangat seolah menegaskan satu hal. Hati yang dewasa, ketika bertemu dengan hati yang sejalan, mampu menemukan kehangatan yang sejati. Tidak tergesa-gesa, tidak dipaksakan, hanya dengan ketulusan, perhatian, dan pengertian yang tumbuh perlahan. Di ujung malam itu, Naura tersenyum, menutup mata dengan hati yang ringan, membawa benih perasaan yang tumbuh menjadi harapan. Ia tahu, perjalanan ini baru permulaan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya merasa aman, diterima, dan bersedia membuka diri untuk cinta yang tulus. Hari itu berakhir dengan senja yang lembut, memayungi kota dengan cahaya oranye keemasan yang seakan menenangkan setiap hati yang lelah. Naura menatap langit dari jendela kantornya, menarik napas panjang, dan merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan. Hatinya tidak lagi berat, tidak lagi penuh keraguan. Ada kehangatan yang perlahan menyebar dari dalam dirinya. Sebuah rasa aman yang lahir dari kehadiran seseorang yang mampu memahami tanpa banyak kata. Arkana, di tempat lain, juga menatap malam yang sama, merasakan perasaan yang sama. Sebuah perasaan tulus yang perlahan mengisi ruang kosong yang selama ini mereka simpan sendiri. Kedewasaan mereka membuat setiap langkah lebih hati-hati, setiap kata lebih penuh arti, dan setiap senyum lebih tulus. Mereka sadar bahwa cinta bukan hanya tentang romansa yang dramatis atau momen yang memukau, tapi tentang kejujuran, pengertian, dan keberanian untuk membuka hati sedikit demi sedikit. Dari perjalanan panjang ini, mereka belajar bahwa dua hati dewasa bisa saling menemukan bukan karena kebetulan semata, tapi karena keberanian untuk menerima diri sendiri dan keberanian untuk percaya pada perasaan.
Mereka memahami bahwa luka masa lalu tidak harus menjadi penghalang, tapi bisa menjadi jalan untuk saling menguatkan dan menghargai satu sama lain. Pesan moralnya sangat sederhana namun dalam. Hati yang terbuka, ketulusan, dan keberanian untuk merasakan membuat setiap orang mampu menemukan kehangatan yang sejati. Cinta tidak harus sempurna, tetapi cinta yang lahir dari kesabaran, pengertian, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa setiap hati dewasa, meski pernah terluka, masih mampu menemukan cinta yang tulus dan kehangatan yang sejati.